Desa Sande adalah sebuah desa di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Desa yang satu ini memiliki sangat banyak keindahan alam, yang salah satunya akan saya kunjungi. Saat ini saya ditemani oleh Blimade, berada di pintu masuk air terjun Singsing Pangpun Sakti, yang jaraknya kurang lebih 8 km dari pusat desa. Bisa ditempuh menggunakan sepeda motor kira-kira 10 menit melewati hamparan sawah dan kebun kopi. Hari ini kita berada di lokasi Labak, tepatnya di air terjun yang namanya Singsing Pangpun Sakti. Sebelumnya tempat ini merupakan sawah, hamparan sawah, tapi sekarang sudah beralih fungsi menjadi kebun kopi. Dari atas sini, saya sudah bisa mendengar jelas desiran air terjun. Tak sabar lagi, saya dan Blimade pun turun ke bawah. Nanti kita sama-sama turun ke bawah untuk melihat air terjunnya. Jalannya lumayan curam, tapi bisa dilewati. Jalan setapak yang cukup curam ini memaksa kaki saya untuk sangat berhati-hati. Dari pintu masuk sampai ke air terjun, kurang lebih ditempuh 5 menit dengan berjalan kaki. Kini saya sudah berada tepat di samping air terjun Singsing Pangpun Sakti, dengan Pak Jero sebagai juru kunci sekaligus pemilik tanah di areal air terjun ini. Saya tetap sehari-hari di sini untuk menata apa yang ada di sini, ya di kebun ada air terjun di sini ya. Pak Jero yang setiap hari datang ke sini untuk merawat air terjun dan juga mengurus kebunnya, sangat ramah untuk mempersilahkan para pengunjung yang datang. Air terjun ini terbentuk oleh 2 sungai kecil yang berada di atasnya, yang dalam bahasa Bali disebut campuhan. Apa nih untuk perciraan air sucinya ini yang di atas ini memang bagus. Mata airnya, air terbus namanya itu, langsung turun ke sini. Dua campuhan yang membentuk air terjun ini bernama Campuhan Labak dan Campuhan Pangpun Sakti. Masyarakat setempat meyakini bahwa air yang mengalir dari sini termasuk air suci. Memelihara desanya di sini, desa sana ada apa namanya pariwisata, ada istilahnya kebun, apa nanti ada air terjun, ya itu dah. Selain nanti sebagai tempat meditasi, juga akan digunakan sebagai tempat rekreasi, tempat berkunjung. Di lain sisi, Pak Jero juga menginginkan agar air terjun ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata untuk kemajuan desa, yang nantinya akan dikembangkan seperti pembuatan jalan, taman, dan tempat parkir untuk kenyamanan pengunjung. Orang lagi gini seperti ini. Kalau orang Bali itu seperti Om Swastiastu, seperti salam. Air terjun ini memiliki bentuk yang sangat unik. Tebing di belakangnya membentuk seperti tangan yang sedang salam. Dalam budaya Bali disebut Om Swastiastu. Belum Pak, soalnya saya udah nggak sabar pengen ke sana. Oh iya, boleh. Ya, untuk lebih jelasnya, boleh kita nanti ke atas saja untuk lebih dekatnya. Wah, ternyata di sini sejuk sekali ya, Bli. Benar kita. Kita sudah berada di bawah air terjun Singsing Pangpun Sakti. Meskipun pada musim kemarau, cucuran air terjun ini masih terbilang deras. Untung banyak tanaman rambat yang mengelilingi air terjun. Mengingat kecuraman tebing yang berada di atas saya, membuat saya merasa ditopang oleh akar-akar tanaman tersebut. Deras dari atas, tetapi karena ini sekarang lagi musim kemarau, dapat airnya kecil. Kalau misalnya musim hujan, rekan-rekan, ini airnya sampai jatuhnya sampai di sini. Air yang mengalir
air dari sini nantinya akan diteruskan sebagai pengairan untuk sawah dan ladang yang ada di bawahnya. Tak hanya itu, masyarakat setempat juga gemar mencari ikan di sungai aliran air terjun ini. Ini akan ditata sedemikian rupa agar akses menuju ke sini lebih baik. Artinya jalan, sarana apa yang memang dibutuhkan. Untuk menambah kenyamanan wisatawan juga Betul, ya Pak ya? kenyamanan wisatawan juga, akses menuju ke sini juga biar nyaman. Selain kita bisa jalan kaki, bisa bawa motor atau mobil. Setelah terkenal menjadi objek wisata, nantinya akan dibuatkan warung atau kantin yang menjajakan hasil tanam masyarakat setempat, seperti kelapa, pepaya, nira, kakao, salak, dan manggis. Akomodasi yang lainnya, misalnya seperti warung kecil untuk menyediakan minuman, snack-snack kecil. Karena ini bukan sifatnya untuk konsumsi aja, tapi untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat di sini. Khususnya yang bagi pemilik Bapak Jeronya, ini betul-betul dijaga kebun ini. Kopinya juga dijaga, buah yang ada juga dijaga. Tak hanya itu, di sini juga menyediakan jajanan ala desa Sande dan segelas kopi panas dari biji kopi robusta lokal. Atau jus alpukat langsung dari kebun bisa juga jadi pilihan. Mengingat hasil tanam di sini tidak hanya untuk konsumsi warga semata, melainkan juga sebagai sumber ekonomi warga desa. Di Sande ternyata ada surga tersembunyi loh, seperti Betul, ini, betul, ada betul, air terjun. Iya, betul. Tak jauh dari air terjun, saya mengunjungi pekarangan lebah madu yang sedang dalam pembangunan. Bersama Bli Komang, sebagai penemu dan perintis pekarangan lebah ini. Di sini adalah tempatnya sawah yang dinamakan Munduk Kebon. Sawah ini menjadi lahan yang lebih produktif dalam artian tidak selalu bekerja fisik. Peternakan lebah madu, yang lebih tepatnya madu trigona. Lebah trigona adalah salah satu genus lebah tanpa sengat. Trigona banyak ditemukan di kawasan tropis atau subtropis, di antaranya Australia, Afrika, dan Asia Tenggara. Pertama, setelah selesai pembangunan tempat ini, nanti saya akan mendatangkan bibit. Target saya di sini untuk permulaan paling tidak 3-40 kotak lebah madu. Mudah-mudahan dalam 3-4 bulan sudah bisa panen pertama. Dalam pekarangan ini, nantinya akan didatangkan 30-50 rak dari lebah trigona, yang terdiri dari ratu lebah, lebah pekerja, dan juga koloninya. Tapi sayangnya, saya kesini di waktu yang kurang tepat. Tak sabar lagi, saya ingin melihat lebah-lebah madu yang akan datang 2-3 bulan ke depan. Akan dilanjutkan perkembangan daerah di sekitarnya menjadi wisata lebah. Di sini tidak hanya mutlak menjadi membuat produk, tapi pengunjung ke sini akan bisa langsung menikmati madunya langsung dari kotaknya.